Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan firman, dan jiwa kita akan sehat karena mental, perasaan, kehendak, dan pikiran kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku
Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita kagum akan apa yang diperbuatnya. Segala sesuatu yang Tuhan rencanakan itu sempurna. Segala sesuatu yang Tuhan impikan itu sempurna. Demikian juga rencana Tuhan dalam hidup manusia, rencana Tuhan dalam hidup kita, keluarga kita, rencana Tuhan dalam hidup gereja, rencana Tuhan bagi umatnya. Itu sempurna. Melihat bagaimana Tuhan mengatur segala sesuatu, bahkan dari yang belum ada kemudian menjadi ada, penataan orang-orangnya, penataan akan aturannya, penataan akan pimpinannya, penataan akan jalannya suatu proses tertentu. Tuhan sudah membuat segala sesuatu itu begitu sempurna. Kalau kita pelajari akan Alkitab, maka kita bisa melihat bagaimana Tuhan merancangkan dunia ini begitu sempurna. 5 hari Tuhan menciptakan segala sesuatu, dan hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Setelah segala sesuatu jadi, setelah segala sesuatu siap, kemudian manusia diberi tugas untuk memelihara dan mengusahakan taman itu, dan kemudian akan berlanjut untuk menguasai akan seluruh ciptaan. Saudara perhatikan, manusialah yang kemudian merusak akan tatanan Tuhan. Manusialah yang kemudian mengacaukan apa yang sudah Tuhan tata untuk manusia sendiri. Dan kalau kita belajar dari Alkitab ini bagaimana Tuhan mengatur orang Israel, kita bisa melihat akan sifatnya, kita bisa melihat akan hatinya. Mari belajar mengenal Tuhan dari apa yang Dia lakukan atas hamba-hambanya di dalam Alkitab ini, atas nabi-nabinya, atas orang-orang pilihannya, juga atas bangsa pilihan. Saudara, kita akan belajar hukum tentang raja yang ditetapkan Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-17 ayat 14 sampai 20. Untuk apa kita belajar tentang hukum tentang raja? Bukankah ini adalah sesuatu yang sudah kuno, sudah lewat, sudah lama terjadi? Untuk apa? Apa hubungannya dengan kita? Saudara, perhatikan. Tidak ada yang kuno untuk kebenaran. Tidak ada yang kuno untuk mengenal hati Tuhan. Karena Tuhan itu tidak berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sikapnya, pengertiannya, rencananya, kehendaknya sempurna. Kalau kita bisa memahami akan apa yang dulu Tuhan sudah lakukan atas orang pilihannya, atas bangsa pilihannya, maka kita bisa mengenal Dia lebih mudah lagi untuk hari-hari ini. Prinsip-prinsip apa yang Tuhan lakukan, karakter yang Tuhan miliki, tetap kita bisa alami di hari-hari ini. Kalau kita belajar dari Alkitab, contohnya Ulangan pasal yang ke-17 mulai ayat yang ke-14 sampai 20, hukum tentang raja. Ini bukan sesuatu yang sederhana. Ini sesuatu yang penting. Mengapa? Karena raja yang dipilih oleh bangsa ini harus memenuhi kriteria. Dan Tuhan sudah menetapkan dari awal. Dari awal. Bahkan sebelum akan zaman raja-raja itu muncul, maka Tuhan sudah menetapkannya. Perhatikan, bahkan jauh sebelum zaman raja-raja itu muncul, Tuhan sudah menetapkannya. Dan kalau kita bisa menangkap akan beberapa poin yang Tuhan sampaikan, maka itu akan menjadi pegangan kita untuk beberapa hal. Dan pasti tetap bisa bicara. Kebenaran tetap bisa bicara kapanpun juga dalam hidup kita. Ulangan pasal yang ke-17 ayat yang ke-14 mulai. Hukum tentang raja. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu,
dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, Aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa di sekelilingku. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu, seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. 16. Hanya, perhatikan, boleh engkau mengangkat raja atasmu dari saudara-saudaramu, boleh. Ayat yang ke-16, hanya persyaratannya nih. Janganlah ia memelihara banyak kuda dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda, sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Syarat yang pertama dikatakan, jangan ia memelihara banyak kuda dan jangan ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Kuda menggambarkan akan kekuatan pasukan perang. Jangan memelihara banyak kuda dan jangan ke Mesir untuk mengambil kekuatan di sana, kekuatan perang. Artinya, secukupnya saja. Mengapa? Supaya Tuhan tetap menjadi Tuhan Allah yang memimpin akan bangsa ini. Secukupnya saja. Ayat berikutnya, ayat yang ke-17. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Bagian yang kedua, jangan banyak istri. Mengapa? Karena istri-istri ini bisa akan membuat hati si raja ini menyimpang. Kita tahu kejadian Salomo. Berapa wanita dia miliki? 1000 perempuan, 700 istri, 300 gunting. Dan Alkitab mencatat, perempuan-perempuan ini mengalihkan hatinya dari Tuhan kepada Baal. Saudara perhatikan, Tuhan sudah menetapkan syarat. Yang pertama, jangan memelihara banyak kuda. Yang kedua, jangan mempunyai banyak istri. Yang ketiga, emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Cukup banyak boleh, terlalu banyak tidak boleh. Mengapa? Karena nanti hatinya berpaut kepada kekayaannya. Bukan hanya soal istrinya, kemudian kekuatan perangnya, tapi juga kepada kekayaannya. Ayat 18. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Untuk dilakukannya. Menarik. Yang pertama bicara kuda, bicara soal kekuatan. Yang kedua bicara jangan banyak istri supaya hatinya tidak menyimpang. Yang ketiga bicara soal emas perak, jangan terlalu banyak, secukupnya. Berikutnya yang keempat, kamu harus menyalin hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Maksudnya menyalin apa? Menulis kembali. Jadi kitab yang sudah ada disalin kembali dan hanya orang-orang pilihan yang menyalinnya. Itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membaca seumur hidupnya. Bayangkan dia seorang pemimpin, dia seorang raja. Diminta oleh Tuhan harus ada takut akan Tuhan dengan dia membaca akan hukum Tuhan, Taurat Tuhan seumur hidupnya.
seumur hidupnya. Supaya dia berpegang pada hukum dan ketetapan untuk dilakukan. Bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk didengar, tapi untuk dilakukan. Supaya apa? Supaya takut akan Tuhan. Bagaimana takut akan Tuhan? Dengan menyalin, dengan menulis kembali, maka mau tidak mau akan melihat, akan memperhatikan, akan merenungkannya, dan akan melihat kembali, mengingat kembali kejadian demi kejadian apa yang Tuhan lakukan buat bangsa ini. Apa yang dilakukan dari Abraham, Ishak, dan Yakub begitu banyak. Dan itu akan membuat takut akan Tuhan muncul dalam hati sang raja. Ayat yang ke-20 dikatakan, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya, supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri, agar lama ia memerintah, ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Dikatakan engkau harus pegang hukum itu, supaya engkau takut akan Tuhan. Dan kalau engkau takut akan Tuhan, engkau tidak tinggi hati, supaya jangan ia tinggi hati kepada saudara-saudaranya, supaya ia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan perhatikan, seorang raja, seorang pemimpin tetap diminta untuk pegang kebenaran, pegang firman seumur hidupnya. Untuk apa? Supaya dia lama memerintah, dia melakukan segala sesuatu apa yang menjadi hati Tuhan. Raja ini melakukan apa yang ada dalam hati Tuhan. Mengapa? Karena dia setiap hari memperhatikan, merenungkan, membaca, melakukan firman Tuhan. Kalau hidup kita bisa seperti itu akan luar biasa. Takut akan Tuhan bukan hanya bicara soal ketentuan, soal kekuatan, soal istri, soal wanita, soal harta benda. Dia bicara soal yang menentukan masa depan. Firman yang membawa dia takut akan Tuhan, yang membuat dia tidak iri, tidak tinggi hati, tidak sombong atas saudara-saudaranya. Membaca kebenaran firman, menjagai dia dari kesombongan, dan membawa dia kepada kehidupan yang luar biasa, turun-temurun seumur hidupnya. Kalau hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan ini yang lebih kuat berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang, pikiran kita teduh, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau gembalaku yang baik. Hidupku ini milik-Mu ya Tuhan. Bawalah aku menjalani hidup dalam rencana-Mu. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.